Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberi sehat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang biografi singkat Nabi Muhammad ketika beliau dilahirkan hingga dewasa, yaitu tepatnya hingga beliau diangkat menjadi Rasul ketika menerima wahyu yang pertama. Jadi di sini perkembangan dakwah ini maksudnya adalah bagaimana cara Nabi Muhammad menyampaikan apa itu Islam, bagaimana perilaku Islam, akhlak Islam. Awal dakwah Rasulullah di Mekah. Setelah turunnya Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah melakukan dakwah kepada umatnya. Lebih tepatnya pada ayat Qum fa'anzir. Pada ayat ini beliau diperintah oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada umatnya. Dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada awalnya beliau ini melakukan sembunyi-sembunyi, tidak di tempat terbuka seperti kampanye, tidak. Rasulullah berdakwah kepada orang-orang terdekat beliau. Nah, pada awalnya Rasulullah ini melakukan dakwahnya, menyampaikan apa itu Islam dan bagaimana perilaku yang baik, kepada siapa kita menyembah. Itu dilakukan kepada orang-orang yang terdekat. Jadi orang-orang terdekat beliau lah yang beliau ajak terlebih dahulu. Tempat berdakwah beliau saat itu adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, jadi beliau dalam menyampaikan Islam itu secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam ini. Jadi tidak melalui khalayak ramai seperti pasar atau di bangunan megah lainnya, hanya di rumah Al-Arqam ini. Orang-orang yang masuk Islam terlebih dahulu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Jadi orang yang masuk Islam terlebih dahulu, yang awal masuk itu ada sebutannya, yaitu as-sabiqun al-awwalun. Seperti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Kemudian setelah sekian lama beliau mengajak secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah mendapat wahyu untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu melalui surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terang segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Selain itu ada juga wahyu Allah yang berupa surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir 'ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, pada setelah adanya wahyu ini, beliau langsung mengumpulkan orang-orang terdekatnya yang juga masih sanak family dengan beliau. Salah satunya yaitu Abu Lahab. Beliau mengumpulkan di tempat terbuka di khalayak ramai dan tentunya dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, meski tidak langsung
berkumpul. Jadi orang-orang kafir Quraisy ada melihat yang dari jauh saja. Pada saat itu beliau menyampaikan bahwa orang-orang kafir Quraisy ini seharusnya menyembah Allah yang satu. Namun semua dibantah oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Kemudian dari peristiwa itu termaktublah atau tercatatlah dalam surat Al-Lahab 1-5 terkait dengan insiden tersebut atau peristiwa tersebut. Kemudian dengan adanya dakwah beliau yang secara terang-terangan, tentunya orang kafir Quraisy ini tidak suka dengan dakwah Nabi karena seperti mencederai budaya mereka yang menyembah nenek moyang leluhur, menyembah kepada berhala-berhala seperti itu. Nah, ini ada beberapa hambatan yang dilakukan kafir Quraisy agar dakwah Nabi ini tidak berlanjut, yaitu satu, orang-orang masuk Islam disiksa oleh kafir Quraisy. Nah, di sini banyak sekali siksaan yang dialami oleh umat Islam pada saat itu, terutama pada kaum budak. Salah satunya Bilal bin Rabah. Nah, itu para budak-budak yang masuk Islam itu disiksa habis-habisan. Bahkan ada yang sampai meninggal. Namun mereka tetap melafazkan kalimat tauhid dalam lisannya. Kaum Quraisy menawarkan harta benda, pangkat, dan wanita agar Nabi menghentikan dakwahnya. Namun Nabi menolak semua itu dan terus melanjutkan dakwahnya. Nah, semua dilakukan. Menawarkan harta benda, berapapun yang beliau minta akan diberikan, kata kafir Quraisy, agar dakwahnya dihentikan. Namun Nabi menolak itu semua. Kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Nabi dan umat Islam. Nah, setelah berbagai cara dilakukan kafir Quraisy tidak mempan terhadap Nabi untuk menggagalkan dakwah Nabi, maka di sini melakukan pemboikotan kepada umat Islam. Dan isi pemboikotannya itu yaitu yang pertama, kafir Quraisy tidak menikahi orang Islam dan tidak akan menerima permintaan nikah darinya. Jadi tidak ada di sana pada saat itu tidak mau. Jika orang itu beragama Islam, maka dia tidak mau menikahinya atau dinikahkan. Seperti itu. Tidak melakukan jual beli dengan orang Islam. Ketika mengetahui sang pembeli atau penjual ini adalah orang Islam, mereka langsung membatalkan jual beli tersebut. Tidak berbicara dengan orang Islam. Jadi berbicara pun tidak mau mereka. Yang keempat, tidak mengantarkan jasad umat Islam ke kuburan. Jadi ketika meninggal mereka tidak mau mengantarkan jasadnya. Jadi biar mereka urus sendiri gitu, kata mereka. Mereka tidak mau membantu jasad umat Islam untuk dimakamkan di kuburan. Yang terakhir, tidak menerima permintaan damai dengan orang Islam. Jadi tidak mau. Kemudian pemboikotan ini hanya berlangsung 3 tahun. Karena setelah 3 tahun ternyata surat yang dibuat atau edarannya itu, yang termaktub dalam surat itu dimakan rayap dan kemudian disobek-sobek oleh para sahabat. Jadi sekian dari bagaimana dakwah Nabi di Mekah seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.